melakukan percobaan mengamati sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Jadi ada cermin cekung. Ya, cermin cekung ini. Lalu mereka menggunakan suatu benda terletak di 12 cm. Ini bendanya di 12 cm. Ternyata benda tersebut menghasilkan bayangan bersifat maya perbesaran 2 kali. Ya, ini nanti ya. Intinya perbesaran 2 kali. Kita tahu rumusnya M sama dengan HI per HO. Atau H aksen per H. H aksen adalah bayangan benda dan H adalah bendanya. Perbesarannya 2 kali. Dan juga ini sama dengan S aksen per S. Ya, dan kita tahu S-nya adalah 12. H aksen per H-nya 2 kali perbesarannya. M-nya 2 kali, kita pakai ini sama ini. Sama dengan S aksen per S-nya 12. Maka dari itu kita dapat jarak S. S aksen adalah 2 kali 12, yaitu 24 cm. Kita dapat S-nya 24, maka kita bisa cari F-nya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ya, maka dari itu 1 per F sama dengan 1 per S, S-nya 12, 1 per 12 ditambah 1 per S aksen 24. Samakan penyebut 1 per F sama dengan per 24, 2 ditambah 1 per 24, 3 per 24. 1 per F sama dengan 3 per 24. Karena dari itu F adalah 24 per 3. Kita balik ya, jadi 8. Kita tahu F di sini adalah 8. Ini F. Dan ini adalah R. Ini 8 cm. Ya, dan jarak F ke R juga 8 cm berarti. Ya. Dan bayangan mula-mula di ruang 2. Lalu benda tersebut digeser sejauh 24 cm menjauhi cermin. Dari sini bergeser 24 cm. Jadi ada di sini ya. Nah, ini kan 8 cm, ini 8 cm, total 16 cm ya. 16 cm, sedangkan ini bayangannya dari cermin jadinya 36 cm. Pertanyaannya, jarak dan sifat bayangan. Ya, berarti kita balikin lagi sama 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F-nya sama 1 per 8 ditambah 1 per S sama dengan bedanya berubah jadi 36. 1 per 36 ditambah 1 per S aksen. 1 per 8 dikurangi 1 per 36 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebut jadi 72. 72 adalah 9 dikurangi per 72 adalah 2. Sama dengan 1 per S aksen. Jadi 9 kurangi 2 adalah 7. Dapatlah S aksen sama dengan 72 per 7 cm. Ya. 72 per 7 cm, S aksen adalah 10,12 per 7 cm. Dan kita tahu karena bendanya ini ada di R3, maka bayangannya adalah di R2. Ya. Jaraknya 10,2 per 7. Sifat bayangannya karena di R2 berarti terbalik. Ingat bayangan di R3 dan R2 itu terbalik dan diperkecil karena R2 lebih kecil dari R3. Diperkecil dan nyata karena ada di depan cermin. Nyata terbalik diperkecil. Itu jawaban nomor 1. Ada yang mau ditanyakan kah dari nomor 1? Ya, kita ke nomor 2. Sebuah benda terletak 12 cm pada cermin datar. Ada cermin datar ya. Bendanya 12 cm. Jika cermin datar cermin digeser 4 cm mendekati benda. Ini digeser ke sini mendekati benda 4 cm. Berarti jaraknya tadinya 12 menjadi 8 cm. Ya. Maka jarak antara bayangan akhir dan bayangan semula oke. Bayangan semulanya dulu tadinya 12, maka jarak bayangan semula adalah 12 cm juga dari sini. Ini bayangan semula. Ya. Bayangan akhirnya tadinya ini jadi 8, jarak kesininya berarti jarak dari sini ke sini adalah 8 juga. Ya. Ini 8 berarti ini 4. Dan ini tadi 12. Jadi jaraknya adalah 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 sama dengan 8 cm. Mudah. Next, nomor 3. Sebuah benda terletak di depan 2 buah cermin datar. Ini langsung masuk rumus ya. N sama dengan
eh, apa 360 per alfa dikurangi 1. Apa ditambah 1 ya? Min 1 kalau nggak salah. Nah sekarang sudutnya 60. Berarti kita langsung masuk aja. 360 dibagi 60 dikurangi 1. Berarti 6 kurangi 1, 5 bayangan yang terbentuk. Lanjut nomor 5, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung 30 cm di depan cermin memiliki fokus 10. Perbesaran bayangan yang dihasilkan. Berarti 30 cm di depan cermin, fokus 10. Berarti kita cari jaraknya dulu ya. Nomor 5. 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S. Dan 1 per F-nya adalah fokusnya 10. 1 per 10 sama dengan 1 per S aksen kita nggak tahu. Jarak bendanya adalah 30 cm, 1 per 30. Ya, berarti dengan begini 1 per SI 1 per 10 dikurangi 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Berarti samakan penyebut kali 3 ya. 3 per 30 dikurangi 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Maka dari itu 2 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Jadi S aksen sama dengan 15. Maka dari itu perbesarannya M sama dengan S aksen per S. 15 per S-nya adalah, tadi S-nya berapa? S-nya 10. Maka perbesarannya adalah 3 per 2. 3 per 2 kali. Jawabannya. Next, nomor 6. Sebuah lilin setinggi 6 cm berada 40 cm dari depan sebuah cermin cekung. Memiliki jarak fokus. Oke. Cermin cekung, jarak fokusnya 60, fokus 60 R. Dan lilin setinggi 6 cm berada 40 cm, berarti di ruang 1. Ini 40 cm. Ya, bayangan lilin tersebut berarti yang diminta cuma S aksennya. Mudah ya. 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S. 1 per F 1 per 60 sama dengan 1 per S aksen yang dicari ditambah 1 per 40. Pindah dan samakan penyebut langsung per 120 kali 2. 2 per 120 dikurangin per 120 kali 3 sama dengan 1 per S aksen. Maka dari itu ini hasilnya adalah 1 negatif 1 per 120 sama dengan 1 per S aksen. Maka dari itu S aksennya adalah negatif 120 atau di ruang 4. Beres. Karena benda di ruang 1 maka bayangan di ruang 4. Jarak benda dan ruang benda dan ruang bayangan selalu 5 ya jumlahnya. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tersebut, perbesarannya. Untuk nyari perbesaran berarti kita cari bayangannya dulu. Sama kayak tadi, 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S. Di mana 1 per F-nya 18 tambah 1 per S aksen kita cari. Sorry, ini sama dengan ditambah 1 per 24. Kita pindahin dan samain penyebut. Jadi berapa ini? 4872 ya. Per 72. 72 dikali 4. 40, 32. Betul, kali 4 dikurangin per 72 kali 3. Sama dengan 1 per S aksen. Kita hitung dan dapatlah S aksennya adalah 72. Ya. S aksen 72 maka perbesaran sama dengan S aksen per S. 72 per S-nya 24. Berarti hasilnya adalah 3 kali perbesaran. 8. Sebuah benda diletakkan 30 cm depan cermin cembung memiliki jarak fokus 10 cm. Jarak fokus 10 cm. Oke, jarak bayangan yang terbentuk ya. 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S lagi. Fokusnya 10, 1 per 10 sama dengan bendanya yang ditanya, bayangan ditanya, bendanya 1 per 30. Samakan penyebut sekalian, 1 per 30 saya pindah, per 30 kali 3 dikurangi 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Maka S aksen sama dengan 15 lagi. Jarak bayangan 15 cm. Perbesaran bayangan, perbesaran M sama dengan S aksen per S. 15 per bendanya 30. Setengah. Besaran bayangan setengah kali. Sifat-sifat bayangan berarti diperkecil. Ya. Diperkecil. Dan kita cek dulu bendanya dari mana. Benda diletakkan 30 cm. Fokusnya 10. 10, 20 berarti ada di ruang 3.
Karena benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2 dan terbalik. Ruang 2 terbalik ya. Diperkecil. Sifat bayangan diperkecil, terbalik, dan nyata. Karena ada di luar cermin. That's it, nomor 8. Nomor 9, cermin cembung menghasilkan bayangan 5 cm di belakang cermin. Cembung. Ya. Bayangannya 5 cm di belakang cermin. Yang diletakkan dari benda yang diletakkan 20 cm. Bendanya 20 cm. Ya, tentukan panjang fokus cermin. 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S. Ya, 1 per F sama dengan 1 per S aksen. S aksennya 5. 1 per 5 ditambah 1 per 20. Ya, 1 per 20 juga jadinya 4. 4 per 20 ditambah 1 per 20. Jadi 5 per 20. Kita balik, berarti F sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. 4 biasanya fokusnya cembung itu negatif, kalau nggak salah gitu ya. Jadi fokusnya sama dengan negatif 4 cm. Selesai. Next, 10. Suatu benda tinggi 9 cm, bayangan setinggi 3 cm, jarak benda ke cermin cembung. Oke, tinggi benda 9, tinggi bayangannya 3. Berarti M sama dengan HI per HO sama dengan SI per SO. Sorry, pakainya aksen ya. S aksen, H aksen. Nah, gini. Dan kita tahu tinggi bendanya 9, tinggi bayangannya 3. 3 per 9 sama dengan jarak bendanya ke cermin 27. Per 27 S aksen kita cari. Tinggal dipindah, 3 per 9 dikali 27 sama dengan S aksen. Berarti S aksen sama dengan 9 cm. Mudah. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ya.